Saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Excel. Yang pertama, ada menu pada Microsoft Excel. Ini namanya title bar. Di sini baris rumus atau kita bisa memasukkan suatu rumus ke dalam situ. Dan ini yaitu tools bar-nya. Atau di sini terdapat beberapa menu yang bisa kita pilih. Ini namanya cell pointer. Ini dan ini yaitu scroll. Ini yaitu kolom. Di sini juga ada baris. Itu baris. Di sini ini set 1, set 2, set 3 ini lembar kerjanya. Formula dasar pada Microsoft Excel yaitu ada aritmatika. Aritmatika dasar itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan data. Rumus dari perkalian adalah sama dengan data 1 dikali dengan data 2. Kita enter. Pembagian, untuk pembagian rumusnya sama dengan data 1 dibagi dengan data 2. Untuk penjumlahan sama dengan data 1 ditambah dengan data 2. Baik, untuk pengurangan sama dengan data 1 dikurang dengan data 2. Yang kedua ada sum. Sum itu untuk berfungsi untuk menjumlahkan data. Rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita tarik, tutup kurung, dan sama dengan. Saya akan menunjukkan rumus min atau rumus yang berfungsi untuk mencari nilai paling rendah, yaitu sama dengan min buka kurung data 1 kita tarik lagi seperti tadi, tutup kurung, kita akan mencari nilai yang tertinggi atau yang disebut dengan max. Itu nilai tertingginya sama dengan max buka kurung, kita klik, kita tarik, kita tutup kurung. Yang selanjutnya saya akan mencari count atau banyak data, yaitu rumusnya sama dengan count buka kurung, tarik, tutup kurung. Banyak. Saya akan mencari nilai rata-rata. Rumusnya sama dengan average buka kurung tutup kurung, enter. Baik, yang selanjutnya adalah concatenate yang berfungsi untuk menggabungkan data antar kolom. Rumusnya adalah sama dengan concatenate buka kurung, klik, titik koma, kita klik lagi kolom kedua, tutup kurung, enter. Ini kita masukkan rumusnya juga sama, tutup kurung, rumusnya masih sama, kurung. Berikut ini cara menambahkan threadline ke bagian di Excel. Yang pertama, kita tekan insert, recommend chart, kita pilih yang chart title, kita tekan tanda tambah. Di sini ada bacaan threadline, kita tekan
more option, lalu klik linear. Formula dasar pada Microsoft Excel. Itu yang pertama itu ada aritmatika dasar, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita buat kotaknya dulu. Setelah kita membuat tabel dan data-datanya, kemudian kita memasukkan rumusnya dengan cara pembagian. Caranya sama dengan B3 dibagi C3. Kalau penjumlahan, B4 ditambah C4. Kurangan sama dengan B5 dikurang C5. Ini adalah aritmatika, perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Yang B ada sum, yaitu yang berfungsi untuk menjumlah data. Sama cara membuat kolomnya seperti tadi. Setelah kita membuat tabel, kita menuliskan jumlah barang, yaitu rumusnya sama dengan sum, buka kurung, ini bisa aja kita tarik, kemudian tutup kurung, enter. Dia akan langsung muncul jumlahnya. Yang ketiga ada min, yaitu untuk mencari nilai terendah dari kumpulan data. Cara membuat tabelnya sama seperti yang sebelumnya. Setelah kita menyiapkan datanya, caranya masih sama. Nilai UTS terendah, buka kurung, tutup kurung, sama dengan adalah nilai 20. Ini adalah rumus dari min, mencari nilai terendah. Selanjutnya saya akan mencari nilai max, yaitu nilai tertinggi. Kita akan menyiapkan datanya, rumusnya sama dengan max, buka kurung, tutup kurung, yaitu nilai tertingginya adalah 100. Kemudian selanjutnya itu average, mencari nilai rata-rata. Rumusnya sama dengan average buka kurung, tutup kurung, enter. Nilai rata-ratanya adalah 68,125. Sekarang kita akan menjumlah banyak data atau count, yaitu rumusnya sama dengan count, buka kurung, kita klik sama seperti tadi, tutup kurung, enter atau sama dengan, yaitu banyak datanya 8. Saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel yang fungsi logika. Tanda ini itu lebih besar, pengertiannya lebih besar, sedangkan tanda ini lebih kecil. Tanda ini itu lebih besar atau sama dengan, sedangkan tanda ini lebih kecil atau sama dengan. Tanda ini tidak sama dengan. Yang kedua, fungsi not. Fungsi not digunakan untuk membalikkan suatu nilai logika dengan rumus sama dengan OR logikal. Sedangkan fungsi n itu sama dengan n, buka kurung logikal 1, koma logikal 2, koma, dan seterusnya. Sedangkan fungsi OR yang apabila salah satu pernyataan bernilai B sama dengan benar, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai B sama dengan benar. Itu seperti ini rumusnya. Sama dengan OR, buka kurung logikal 1, koma, logikal 2, koma, dan seterusnya.
Kemudian fungsi if. Fungsi if itu digunakan jika ada pertalian atau hubungan yang sebab dan akibat atau ada persyaratan yang harus dipenuhi. Rumus if itu sama dengan if buka kurung logical true, titik koma true, titik koma false, tutup kurung. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika ganda. Itu yang pertama, rumus logika if dengan an sama dengan buka kurung an, buka kurung logikal 1, titik koma logikal 2, tutup kurung, titik koma true, titik koma false, tutup kurung. Terus logika if dengan or sama dengan if, buka kurung or, buka kurung logikal 1, titik koma logikal 2, titik koma true, titik koma false. Baca data adalah fungsi pencarian dan rujukan lookup yang dipakai untuk mencari data dengan menunjuk ke suatu lokasi. Lokasi rujukan bisa berupa rank dalam bentuk tabel. 1. Fungsi lookup dipakai untuk mencari suatu nilai pada kolom paling kiri suatu tabel dan mengambil nilai kolom lain yang ditentukan pada baris yang sama. Rumus lookup itu lookup buka kurung lookup garis bawah value titik koma tabel garis bawah array titik koma call garis bawah index garis bawah num titik koma buka kurung rank garis bawah lookup tutup kurung dan tutup kurung. Sedangkan fungsi lookup dipakai untuk mencari suatu nilai pada baris yang paling atas satu tabel dan mengambil nilai baris lain yang ditentukan pada kolom yang sama. Rumus lookup buka kurung lookup garis bawah value titik koma tabel garis bawah array titik koma call garis bawah index garis bawah num titik koma buka kurung range garis bawah lookup tutup kurung. Kita akan membuat analisis toolpath. Pertama, kita tekan file, tekan option, kita klik add in, tekan analisis toolpath, klik go, lalu analisis toolpath-nya kita centang, ketik OK, kita ketik data, lalu di bagian analisis sini sudah tersedia data analisis. Saya akan menjelaskan tentang tabel grafik. Nah, grafik ini bisa dipakai untuk menggunakan komposisi data visual menggunakan gambar dan simbol tertentu, sehingga mempermudahkan pemanfaatan dan pengertian tentang data menyeluruh. Nah, ini datanya, lalu kita copy ini, lalu ke insert, pilih card, recommend card, lalu kita klik yang ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan tentukan juga tipe yang kalian inginkan yang dapat menggunakan standar, type custom, tipe jika ingin yang lainnya. Terus, di sini juga ada insert yang card. Nah, ini tuh diagram center berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Menentukan dua jenis hubungan variabel tersebut, apakah hubungannya positif ataupun hubungannya negatif, tidak ada hubungan sama sekali. Untuk membuat tabel dan membuat daftar tabel, kalian bisa klik insert. Pertama-tama kita bikin tabel terlebih dahulu. Tabel, pilih sesuai keinginan kalian, misal di sini seperti ini. Lalu reference, insert caption, label sama tabel 1 seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat daftar tabelnya seperti ini teman-teman, lalu oke. Saya akan menutorialkan bagaimana cara membuat penomoran pada halaman. Untuk yang pertama, kita klik insert, lalu page number, setelah itu
bottom of page seperti ini. Sudah jadi. Untuk penomoran berbeda format, kita bagi dulu menjadi 2 section agar lebih mudah. Ini kita letakkan kursor di halaman pengantar, lalu page layout, menu bricks, next page seperti ini. Kita klik seperti ini. Lalu kembali lagi pada halaman awal, halaman judul. Kita klik page number, bottom of page kita pilih plan number 2. Kita atur dulu formatnya menggunakan angka Romawi. Seperti ini. Lalu untuk bab 1 dan seterusnya, jika kita ingin menggunakan penomoran angka standar, kita klik dulu ini, lalu kita klik ini, klik page number, atur dulu ya. Oke, page number, bottom of page, dan number 2. Nah, sudah jadi teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat daftar gambar. Sebelumnya saya di sini sudah menyediakan 2 gambar mobil. Kita pergi ke menu reference. Kita pilih gambar ini, opsi. Lalu kita pilih insert caption. Nah, di sini ada tulisan label. Terus figur ini kita tekan gambar 1. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah keluar gambar 1. Lalu kita pergi ke menu home. Kita pilih kita blok. Sebelumnya kita blok. Lalu kita pilih untuk ukurannya ukuran 10. Tulisannya di sini pakai Times New Roman. Lalu kita ambil rata tengah. Nah, ini sudah rata tengah. Ini tulisannya warna biru, bisa kita ganti di sini dengan tulisan warna hitam. Terus gambar yang kedua juga sama. Nah, untuk selanjutnya menambah halaman, kita pergi ke menu layout, lalu kita ke ini, pilih breaks, pilih yang ini, breaks. Nah, di sini penomorannya sudah bertambah gambar apa. Lalu di sini kita ketik daftar gambar, menu reference di sini. Lalu sekarang kita membuat menu daftar gambar secara otomatis. Nah, setelah itu kita pergi ke menu reference, kita pilih insert table of figure, lalu kita pilih modif. Kita di sini bisa pilih tulisan. Di sini saya mau pakai tulisan Times New Roman dengan size ukuran 12. Kita pilih OK. Nah, di sini sudah jadi daftar gambarnya. Ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat daftar isi. Ini sebelumnya saya punya dokumennya yang belum ada daftar isinya dan penomoran. Kita ketik ini kata pengantar, kita blok, kita pilih heading 1, lalu daftar isi juga kita blok, kita pilih heading 1, satunya juga kita pilih heading 1. Nah, sini subbabnya kita pilih heading 2. Dan ini juga
pilih heading 2. Ini juga pilih heading 2. Nah, kita meletakkan kayak bab subbab di heading ini, menunya ada di home. Setelah kita beri heading 1 dan heading 2, kita pergi ke menu reference, kita pergi ke tab table of context, kita pilih di sini ada menu-menunya. Tinggal pilih yang automatic table 1 atau table 2. Saya sini pilih 1. Lalu kita pergi ke atas. Ya, udah jadi.